mengaku bahwa Engkaulah Yesus Raja yang kami sembah. Menikmati Tuhan kehadiran-Mu siang hari ini, kekuatan yang baru, urapan yang baru pada setiap kami, untuk kami boleh melangkah Tuhan, melewati masa depan kami. Pengharapan kami tidak terdistraksi dari situasi kondisi apapun yang kami alami. Tetap iman kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera bagi kami. Yes. Hadirat-Mu Tuhan yang kami perlukan. Telah kekuatan kami Tuhan. Kami tidak bangga dengan pencapaian yang saat kami ada, kekayaan, jabatan. Tapi yang kami banggakan hari ini, aku mengenal lebih dekat Engkau Tuhan. Kami datang. Syukur Tuhan, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu akan kehidupan kami. Engkau selalu rindu mengenal kami lebih dekat. Engkau selalu rindu untuk menyapa kami sebagai seorang Bapa yang rindu anak-anaknya untuk lebih dekat. Hari ini Tuhan, kami mau responi Tuhan kebaikan-Mu lewat pujian kami, lewat sembahan kami hari ini Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja hari ini, melawat setiap kami tanpa kecuali pun. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang terbeban Tuhan berikan kami kemerdekaan Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila sukacita surgawi ada di tempat ini, tanpa satu pun yang terlewatkan. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita, puji-pujian kami haturkan siang hari ini ke dalam nama-Mu, Kau yang bertakhta di atas kerajaan surga yang mulia. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Sukacita itu ada di tempat ini. Berapa banyak yang menyanyikan pujian bagi Allah? Kita amin. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini bukan siang yang biasa. Berikan senyum kanan kiri saudara. Katakan Tuhan mengasihimu. Kasih senyum kanan kirimu. Saudara boleh keluar dari kursi saudara, menari bersama-sama di tempat ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi.
semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Kita sorak-sorai kegembiraan bagi Allah kita, sama-sama puji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya sembah sujud di hadapan. Ku puji solah, ku puji sembah Yesus Tuhan dan Raja. Bersuka, naikkan kekeriangan bagi Engkau. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji hari ini Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan Haleluya, 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 Haleluya. Jemaat Tuhan katakan yes. Siapa ingin suaranya lebih hebat katakan haleluya. 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 Sorak-sorai bagi nama Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Berapa banyak bersuka bagi nama Tuhan. Lambaikan tinggi-tinggi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari serukan namanya dahsyat. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia akan tergoyahkan, Dia akan terkalahkan, yang hidup dan serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Acungkan jempolmu. Amin. Nama di atas segala nama. Yes. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia segala raja. Yang hebat, Dia akan
mundur dulu kembali. Sebab kami percaya Tuhan, kami datang pagi hari ini membawa hati kami, membawa segenap hidup kami. Kami rindu Tuhan, Kau membasuh setiap hati kami, untuk kami hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang kudus. Biarkan setiap kami menjadi penyembah-penyembah-Mu di hadapan Raja. Sebab hadirat-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan mengalir, memulihkan setiap hati, memulihkan setiap jiwa yang haus akan Engkau. Kekudusan itu melingkupi kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Amin. Bersesungguh dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puji Engkau. Hati ini menyembah, hati ini terus melekat. Ku tersungguh kerinduan kami untuk kami duduk melekat.
Raja mulia atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kekudusan-Mu yang Kau impartasikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu, kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau luar biasa, Kau segalanya dalam hidup kami. Kau pusat kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan kami boleh belajar menyembah Engkau. Pagi hari ini jadi pagi yang luar biasa Tuhan Yesus. Karena Engkau hadir, Engkau memperbaharui, Engkau menyegarkan kami Tuhan Yesus. Kami bisa membayangkan Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan, di hadapan-Mu dibanding 1000 hari di tempat lain. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami diberi kesempatan untuk menyembah Engkau. Dan kami menyiapkan hati kami Tuhan Yesus, untuk kami belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Pak Yuli yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman yang akan jadi pagar perlindungan dalam hidup kami, membuat kami menjadi generasi yang berjaga-jaga Tuhan Yesus. Generasi yang tahu kedatangan-Mu sudah dekat. Dan kami exciting, kami bersuka cita karena kami tahu sebentar lagi kami akan melihat Engkau dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sisa waktu sampai kami nanti Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Engkau bertahta, Engkau mengurapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menolak segala sesuatu yang bukan dari Engkau. Hanya Engkau yang boleh bertahta di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau nutup doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bisa katakan, amin. Haleluya, thank you Pak Ivan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, salam. Thank you Pak Ivan, worship team, thank you. Bapak Ibu semangat pagi hari ini. Bapak Ibu pasti akan lebih semangat karena kita kehadiran ibu-ibu dari daerah khusus ibu kota, Jakarta. Kami beri kesempatan 5 jam untuk bersaksi. 5 menit ibu-ibu. Monggo silakan. Ya, Bapak Ibu dulu. Terima kasih, Bu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Ibu Gembala. Saya diberi kesempatan untuk bisa berdiri di tempat ini. Buat saya nggak bisa berkata-kata apa buat Tuhan gitu loh. Karena saya nggak pernah kepikiran tahu-tahu mau nikmati berkat Tuhan di tempat ini. Tapi malah dikasih privilege lebih lagi. Kenapa saya bilang saya bisa berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau boleh saya saksikan betapa baiknya Tuhan. Tuhan pilih saya dari yang, saya bukan Kristen dari kecil. Saya dari Muslim. Jadi saya menikah umur 28 tahun. Sebelum menikah saya sudah memutuskan untuk dibaptis. Dan sekarang usia saya 49 tahun. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kasih Tuhan, roh Tuhan tidak pernah padam, bahkan lebih menyala-nyala dan saya bisa katakan saya semakin terpesona dengan Tuhan. Kalau api itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dari besar bisa kecil. Tapi puji Tuhan, sekali lagi karena anugerah Tuhan, api yang kecil dari yang saya tidak mengerti tentang Tuhan, bahkan saya sempat mau kembali ke agama saya, ternyata Tuhan balikan, sekali Yesus tetap Yesus. Selama umur saya 49 tahun, enggak gampang mengikuti Yesus ya Bapak Ibu ya. Enggak seperti berkat-berkat tuh mengalir hidup baik-baik saja, no.
Justru dengan proses demi proses yang Tuhan izinkan sama saya, itulah yang membuat saya semakin terpesona dengan Tuhan. Karena apa? Ternyata bukan dari kata orang seperti Ayub bilang, tapi dia melihat Tuhan sendiri. Itulah yang saya alami. Lewat proses dalam hidup saya yang Tuhan izinkan, bukan dengan hal yang enak, bukan hal yang baik, tapi dengan hal yang tidak baik. Disitulah saya melihat Tuhan Yesus ternyata Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus ternyata Immanuel, Allah Yehova Jireh dan segalanya. Jadi buat saya itu yang membuat Tuhan thank you ya. Untuk setiap privilege demi privilege yang Tuhan berikan sama saya. Kalau saya ada di tempat ini, sekali lagi saya katakan semua karena anugerah Tuhan. Di bulan Maret saya habis operasi tumor otak. Bulan Maret, sekarang bulan Agustus. Di dalam proses saya mau operasi itu, balik lagi kita manusia biasa, ya. Di situ bergumul dan apa yang Ayub alami, setiap kita pun pasti mengalami hal itu. Tapi balik lagi, selama kita punya Tuhan, Tuhan selalu menuntun step by step, sehingga 2 negara, 3 dokter menyatakan, kalau saya operasi, muka saya akan menyon. Bapak Ibu lihat muka saya enggak? Menyon enggak? Yes. Itulah kenapa saya bilang saya semakin terpesona dengan Tuhan. Karena di dalam pergumulan yang tidak enak pun gitu loh. Kita enggak dibiarin sendiri Bapak Ibu. Kita ada Tuhan, jadi itulah yang membuat api saya semakin besar. Makanya saya cuma bilang, Tuhan seperti Daud berkata, semua boleh berlalu tapi roh Tuhan jangan pernah tinggal daripada saya. Itu yang selalu saya minta karena itulah yang membuat kita bisa terus di dalam Tuhan. Sekalipun api itu padam, tapi kalau kita beserta dengan Tuhan, Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, bahkan Tuhan jewer. Pasti kita, oh iya ya, kita sudah mulai ke kiri dan ke kanan. Tapi waktu kita responi teguran Tuhan, percayalah api yang mulai padam itu tidak akan menjadi mati tapi terus menyala-nyala. Jadi buat saya terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dari tadi sampai Mas WL-nya berkata-kata semakin mengenal Tuhan. Itulah yang saya selalu pengen. Karena pengenalan akan Tuhan itu yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mau melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Seperti juga tadi yang dikatakan, kita sudah ada di akhir zaman. Apalagi yang kita mau lakukan, apalagi yang mau kita harapkan selain menjaga hidup kita. Jadi buat saya terima kasih buat Bapak Ibu yang mendengarkan, biar kita semua terus bersyukur sama Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Demikian kesaktian saya nggak mau panjang-panjang seperti Bapak bilang 5 menit ya Pak gitu. Jadi biarlah apa yang saya sampaikan itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan energi kepada gereja Sidang Jemaat Allah Filipi. Kalau ketemu Yesus face to face itu begitu. Bapak Ibu mau ketemu Yesus face to face hari ini? Biar didoakan sama Ibu Gembala. Kita akan melanjutkan. Ini adalah bagian keempat dari generasi yang berjaga-jaga. Hidup di bawah langit yang terbuka. Dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak.
Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuanginya minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan aku melindungi dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Terakhir, dan batu kudurikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara-saudara, apa yang terjadi di bawah langit? Apa yang terjadi di bawah langit terbuka? Kalau ada langit terbuka, tentu Alkitab mencatat ada langit tertutup juga. Zamannya Elia ketika berhadapan dengan Ahab, Israel mengalami langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Kekeringan massal. Dan Ahab mendirikan Baal-Baal mereka. Di segala tempat Elia menantang dan Elia menghancurkan Baal itu. Tapi kesedihan terjadi kepada Elia. Kita berbicara mengenai apa yang terjadi di bawah langit yang terbuka. Yang pertama adalah pengalaman perjumpaan dengan Allah. Yakub bermimpi dan dilihatnya sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga. Saudara-saudara, Yakub sebenarnya disebut orang selalu memberikan tafsiran bahwa dia seorang yang mempunyai banyak kesalahan terhadap papahnya, terhadap abangnya. Karena dia disebut seorang penipu dalam keluarganya. Tetapi sebenarnya ada rencana besar dari Tuhan Allah kepada dia. Pasal 25 ayat 23, ada notification dari surga kepada Rachel. Waktu itu Tuhan mengatakan bahwa di dalam kandunganmu itu ada 2 bangsa yang besar yang saling berseteru. Salah satu suku yang terkuat di antara yang lain. Tapi ingat bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. That is a notification from heaven. Itu notifikasi dari surga dan dikhususkan untuk yang muda, di mana dia dapatkan special blessing dari Tuhan. Tapi rupanya mamahnya itu memberikan provokasi ketika dia sudah lahir, sudah besar, sudah dewasa. Saudara-saudara, Ishak itu lebih mengasihi Esau, tetapi mamahnya lebih mengasihi Yakub. Dan kemudian secara patriarki bahwa hak kesulungan itu harus diterimakan oleh Esau. Tetapi ingat bahwa blessing itu sudah disampaikan lebih awal pada pasal 25. Dan itu harus terjadi kepada Yakub. Artinya bahwa ini ada integrasi karya keselamatan dari Abraham kepada Ishak anaknya dan kepada Yakub putranya. Waktu Yakub menerima hak kesulungan dari Tuhan,
Karena kemudian hak kesulungan itu sudah final. Dan waktu Esau datang, dipermainkan oleh Yakub adiknya. Dia katakan, Esau bilang dan meminta, "Pak, masa sih tidak ada satupun berkat untuk aku?" Oh, sudah tidak bisa lagi. Itu sudah dirilis, nak. Itu untuk Yakub. Tidak bisa lagi. Yakub ada di dalam sebuah ancaman fisik. Dan abangnya si Esau ini akan membuat sebuah perencanaan untuk mengakhiri hidup Yakub. Si mamah dengar, lalu dekati Yakub. "Nak, abangmu mau membunuh dirimu. Pergilah ke Haran. Dan cepat-cepat, tanpa bawa koper, tanpa bawa sepatu, tanpa bawa vehicles, tanpa bawa apapun. Karena ketakutan, dia ke Haran. Dia ada semacam tekanan. Dia terintervensi oleh kesalahannya sendiri. Dia merasa ketakutan untuk menuju ke Haran. Itu di mana? Malam itu, saudara-saudara, begitu hening sekali. Tidak ada spring bed. AC-nya semilir. Tidak ada roti. Dia tidak bawa bekal. Dia mengambil sebongkah batu. Dipakainya untuk alas. Saudara berimajinasi sebentar, beralaskan batu koyong opo. Itu pasti tidak nyaman. Tapi disitulah dia merasakan keheningan sosial yang cukup tinggi. Tiba-tiba ada sekelompok malaikat dan tangga disampaikan bahwa malaikat turun naik. Suatu ketika, saudara-saudara, ada sekelompok orang yang dibawa ke neraka. Dan neraka itu rupanya tidak nyaman. Lalu salah seorang dari neraka itu menyampaikan pesan kepada seseorang di sorga, kepada Petrus. "Pak Petrus!" Ya. "Nyaman ya di sana, di sorga?" Tentu saja. "Ada apa?" "Wah, di neraka Pak Petrus, ini panas. Ini tekanannya luar biasa, penderitaannya minta ampun, tidak bisa dibatalkan." Lalu, begini Pak Petrus, bagaimana kita membuat kesepakatan, kita membuat tangga, jembatan dari neraka menuju surga? "Boleh," kata Petrus. Baik, kemudian bikin MOU sebentar, lalu dia usulkan, "Pak Petrus, jembatan ini kita bangun 50-50. Separuh dari neraka, separuh dari surga." "Boleh," kata Petrus. Lalu hari pertama, kedua, ketiga, sampai apa yang telah dilakukan orang-orang di neraka itu sudah final. 100% nyampe separuh jembatan itu. Tetapi ini Bapak melongo. Dia kemudian komplain, "Pak Petrus, kenapa Anda belum bikin jembatan? Kenapa Anda mengingkari janji?" Petrus dia bilang gini, "Bagaimana Pak kami bisa bikin jembatan? Pemimpin proyek di situ, ketua panitia di situ, pemborongnya di situ, semua anggaran bicara di situ. Kami tidak bisa membuat." Kata Petrus, ini bukan jembatan yang dilihat oleh Yakub antara surga dan neraka. Ini adalah langit terbuka. Kitab Perjanjian Lama mengatakan adalah semayim. Itu artinya surga. Jadi langit terbuka adalah sebuah tatapan menuju kepada surga. Dia akan melihat sebuah kemuliaan yang turun naik menghampiri dia. Maka pengalaman perjumpaan dengan Allah memiliki implikasi supranatural. Ibu tadi ketemu Yesus ya Bu ya. Sebelum ketemu Yesus ketemu siapa Bu? Ketemu Petrus Bu? Mau bikin jembatan Bu?
Puji Tuhan, ibu telah mendapatkan kasih karunia Allah. Mendapatkan keselamatan. Apa yang mau disampaikan tentang narasi dalam Kejadian 28 ini, saudara-saudara, adalah pengejawantahan dengan maksud yang besar tentang rencana besar Allah, yakni garis yang menghubungkan antara covenant-nya Tuhan menuju kepada pemenuhan janji Tuhan kepada pendelegasian Yesus sebagai final yang bisa dipercaya oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Tetapi, saudara-saudara, bahwa beberapa pengalaman supranatural bisa dilihat dengan langit terbuka dari Yehezkiel pasal 1 ayat 1. Kemudian Matius pasal 3 ayat 16. Pada waktu Yesus dibaptis dan ada suara dari surga. Lalu ada langit terbuka, Roh Kudus turun kepadanya. Inilah anakku yang kukasihi, daripadanya lah aku berkenan. Yohanes 1 ayat 51, Yesus berkata tentang langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dan bagaimana ketika Stefanus, seorang diaken pilihan oleh Kisah Para Rasul, dan kemudian salah satu dari 7 diaken ini yang bernama Stefanus, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mempertahankan iman, memberitakan kebenaran. Tapi orang-orang Farisi, kepala-kepala imam, majelis-majelis agama menolak dia sebab dia pikir bahwa Stefanus sedang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Tibalah waktunya bagi Stefanus harus mati di rajam batu. Dan saat itu, sebelum akhir ajalnya, dia melihat langit terbuka. Bapak Ibu mau melihat langit terbuka seperti Stefanus? Amin. Saya tidak berani karena nanti pulang ada batu yang merajam kita. Saudara-saudara, hal yang paling unik yang dilakukan oleh Yakub tentang peristiwa ini, bahwa sebenarnya dalam kegaduhan pikirnya, dalam hatinya yang ciut, dalam ketakutannya, dalam ketidakpastiannya, dia menemukan jawaban. Allah hadir di dalam dirinya. Pada pasal 28 ayat 15. Penyertaan Tuhan melebihi semua fasilitas pembekalan yang dibutuhkan Yakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Ini berkaitan dengan apa yang sedang dipikirkan Yakub mengenai peristiwa ketika dia pergi dari Berseba menuju ke Haran. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang terjadi kepada Yakub, dia pikir bahwa ketika Allah mengatakan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dia tidak menyebut bahwa Allahnya Yakub juga. Mungkin pada waktu itu Yakub merasa sendirian. Aku tidak dipihaki oleh Tuhan. Karena yang memihaki Tuhan hanya kakek dan papaku. Aku tidak masuk daftarnya Allah. Tetapi di sini dia sedang menjumpai Allah secara personal, secara pribadi. Dia mendapati bahwa apa yang dia pikirkan itu salah. Kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang keliru. Saat kita berada dalam sebuah ancaman, saat kita berada dalam sebuah intimidasi, tekanan sosial, sehingga spirit kita menciut dan Allah seolah-olah tidak memihaki kita. Mari kita pikirkan sebentar, saudara-saudara, bahwa Allah tetap berpendirian dan tidak berubah. Allah tidak memiliki susunan waktu seperti manusia. Kita hidup secara kronologis, tetapi Allah tidak. Allah membaginya seperti apa yang didaulatkan di dalam dirinya kepada dunia.
Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, ini berkaitan dengan Yakub juga. Bahwa apa yang terjadi kepada dia adalah lawatan besar terjadi untuk dirinya. Dan firman ini memberikan pernyataan untuk kita tidak boleh merasa takut. Sebab ada yang menyertai kita, yaitu Allah kita, yang meneguhkan kita, yang menolong, memegang dan membawa kemenangan. Kemenangan itu bukan berasal dari matematika, logika, sudut pandang manusia kita, tetapi diberikan Allah. Dalam kesempatan-kesempatan di mana kita sedang berperang. Perperangan itu tentu harus dimenangkan, saudara-saudara. Hanya kadang-kadang kita salah cara kita mengambil langkah. Jadi pertemuan di dalam sebuah mistis yang tidak bisa dipikirkan oleh Yakub akhirnya ketemu. Suatu ketika ada seekor kecebong. Kecebong di dalam air, dia naik ke bunga teratai, lili, tiba-tiba dia tidak kembali lagi. Nah, komunitas itu bingung. Jadi teman-temannya tanya, loh si Aldo tidak balik nih. Oh iya ya, coba dicat. Oh ini cuma mau manggil aja, tidak ada kontak. Lalu Elis, mulai juga Elis naik. Ada yang ibu namanya Elis? Sorry kalau ada ya Bu ya. Elis naik ke daun teratai juga. Elis kecebong Elis. Tiba-tiba saudara, sama dengan si Aldo, lenyap. Tidak kembali ke komunitasnya. Ada seekor kecebong Badung. Namanya Robert. Si Robert ini saudara, ada yang namanya Robert? Tidak ada, yang ada Robi. Robert ini naik ke teratai. Karena dia begini, dia pikir gini, oh ini masa sih kalau pergi main hilang, pergi main hilang. Dan perginya di atas itu. Sudah tahu, kecebong Robert naik ke teratai dan dia tertidur lenyap, tertidur karena angin sepoi-sepoi. Lalu beberapa detik kemudian tubuhnya berubah. Dia memiliki sayap dan kemudian dia terbang. Itu menjadi capung Robert. Saudara-saudara, ternyata capung itu berasal dari kecebong tadi. Saudara-saudara, misteri itu terpecahkan. Jadi selama kecebong-kecebong itu masih ada di dalam danau, tidak mau naik ke lili, bunga lili, daun teratai itu, dia tidak akan pernah menjadi capung. Doi. Jadi saudara-saudara, doi ini berasal dari cebong tadi. Itu bahasa Ibrani Bu. Doi. Punya sayap yang cantik, dia bisa terbang kemana-mana dan berubah wujudnya. Yakub ketemu Tuhan Allah, memiliki perspektif yang baru. Dia punya sudut pandang yang baru. Dia sekarang tidak menyalahkan dirinya. Dia menjadi kuat fisiknya, menjadi bertenaga jiwanya, dan energik sekali. Sebab pertemuan spiritual dengan Allah di battle itu membawa perubahan secara signifikan bagi Yakub. Apa yang membuat dia kemudian berubah, saudara-saudara? Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah.
Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sudut pandangnya sudah berubah. Dari pasal 20, ayat 20 sampai ayat 22. Jadi batu yang menjadi alas bagi dia, sudah bukan lagi menjadi batu yang tidak berguna. Dia menggunakan batu itu, meletakkan batu itu dan mengatakan bahwa ini adalah tugu. Di sini ada rumah Allah. Tugu untuk rumah Allah. Ada banyak hal di dalam hidup kita tidak berguna kadang-kadang. Kemudian hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada fungsinya. Kalau kita ketemu Tuhan Allah. Tuhan punya maksud, ada rencana. Saudara-saudara, kadang kita punya bakat-bakat. Kadang kita mengabaikan bakat-bakat itu. Tapi kita mau gunakan bakat-bakat itu untuk kemuliaan Tuhan. Yakub loneliness, dia fear, dia gabut sekali. Aduh, di tempat ini ngapain? Tidak ada internet, tidak ada bioskop. Ngapain? Tetapi di tempat yang sepi itu, saudara-saudara, seperti Ndoye tadi, dia kemudian bisa terbang menggunakan sayapnya. Tuhan mendatanginya dengan puluhan malaikat. Yakub mengalami krisis identitas. Aku ini anaknya siapa sekarang? Papa Ishak tidak mencari aku. Mamaku juga tidak mencari kemana aku pergi. Pasti mereka juga ketakutan memikirkan diriku. Aku demikian juga takut kepada mereka. Aku tidak punya sahabat. Aku tidak ada teman di tempat ini. Tidak ada relasi yang menghubungiku. Dia ketakutan. Hal yang paling menakutkan adalah hidup kesendirian, loneliness, saudara. Jadi itu menduduki ranking tertinggi. Jadi kesendirian, loneliness itu seperti sebuah batu besar yang dijatuhkan di atas kepala. Tetapi hal itu kemudian Tuhan membuat dia menjadi hal lain. Yakub belum memiliki apa-apa. Tentu saja dia pergi ke Haran tidak bawa ATM. Dokumen tidak bawa. HP-nya dia tinggal di rumah. Dia tidak bisa send e-money-nya karena fasilitas itu tidak ada. Dia hanya ingat ketika dia pergi ke pom bensin. Dimulai dari 0 ya Pak. Jadi dimulai dari 0 itu yang dia pikirkan, tetapi kemudian Yakub berkomitmen mengembalikan 1/10 dari berkatnya. Yakub terintimidasi oleh kesalahannya dan Yakub memperoleh kemuliaan. Bapak Ibu tahu Colgate ya? Kalau ibu-ibu yang bapak-bapak seusia Opa Sudoto mungkin familiar dengan Colgate ya. Colgate itu odol Bapak Ibu. Jadi dan itu terkenal sekali kala itu. Sampai sekarang. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa Colgate itu didirikan oleh seorang yang bernama William Colgate. Dia lahir tahun 25 Januari 1783 di Kent, Inggris. Beberapa tahun kemudian karena ayahnya seorang politisi dan berseberangan dengan negaranya, dia hijrah ke Maryland, Amerika Serikat. Papahnya membuat sebuah perusahaan kecil, perusahaan rumahan. Lalu perusahaan itu diteruskan oleh putranya, William Colgate. Pada tahun 1806, William Colgate yang membuat sabun, membuat toothpaste, odol, itu bangkrut. Lalu ada seorang temannya William Colgate, dia satu komsel gitu. Belum komsel. Dia bilang gini, William,
kamu kayaknya punya masalah besar. Coba serahkan hidupmu kepada Kristus. Lalu Colgate setuju. Dia ikut komselnya teman itu. Dan dia baca sebuah Alkitab. Bapak Ibu tahu yang dia baca adalah Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Dan yang paling mengesankan lagi, ini betul, true story. Ini cerita nyata, saudara-saudara. Lalu 6 bulan berikutnya, perusahaan itu mulai mengalami progres yang sangat luar biasa. Lalu dia sepakat. Jadi kalimat memberikan persepuluhan itu menyangkut di pikirannya William Colgate. Dan dia putuskan, wah aku harus persepuluhan. Tahun berubah. Dan kemudian dia mengalami perubahan yang luar biasa. Perusahaan itu menjadi besar sekali. Majalah Fortune menyatat bahwa Colgate merupakan 500 perusahaan terbesar yang ada di Amerika Serikat. Dan perolehan revenue-nya adalah 9 miliar dolar Amerika Serikat. William Colgate aktif di American Bible College, di American Foundation Bible College. Dan kemudian dia mengatakan kepada akuntannya, you harus menambah, sekarang bukan 10%, naikkan sampai 30%. Jadi William Colgate bukan persepuluhan lagi, per 30%. Karena dia mendapatkan berkat. Dari kehancuran awal, dia ketemu Kristus. Dan dia ketemu pada Kejadian 28, ayat 20 sampai 22. Dia berubah total. Dan hari ini perusahaan itu, perusahaan tertua di Amerika yang masih eksis dan berkembang cukup pesat. Saudara-saudara, kesimpulannya adalah bahwa langit yang terbuka menjadi momentum bagi Yakub mengalami divine encounter. Dia bukan seorang pesakitan, bukan juga seorang yang lemah, sebab Allah membuka hidupnya sebagai player. Kadang-kadang kita sebagai spectator saja. Kita lebih suka menjadi spectator. Yang bisa mengomentari, yang bisa bebas memberikan argumen-argumen secara akademis. Tetapi mari kita akan mengambil sikap bahwa perjumpaan dengan Allah di bawah langit yang terbuka itu membawa perubahan dari sudut pandang duniawi kepada perspektif ilahi. Perspektif ini diberikan oleh Allah, Sang Empunya semua peristiwa yang ada di bumi. Maukah saudara-saudara kita mengambil sikap, oke Tuhan. Hari-hari kemarin aku loyo Tuhan. Hari-hari kemarin aku sendirian Tuhan. Hari-hari kemarin aku salah Tuhan. Aku ada kekeliruan dengan usaha, dengan teman, dengan sahabat, orang tua, mertua, menantu, anak, gembala sidang, pimpinan, karyawan. Saudara-saudara, kadang-kadang itu menghantui. Kadang-kadang mempersalahkan diri kita. Tetapi rencana besar Allah kepada orang percaya adalah sebuah integrasi yang menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan untuk membawa orang kepada pembenaran, kepada kebenaran. Maksud dan rencana Tuhan yang besar kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mengundang para tim musik. Tim musik, silakan maju. Saudara-saudara, hal-hal yang paling menakutkan di dalam diri kita, tidak harus kemudian ketakutan itu melebar luas. Sebab tangan dan kuasa Allah, kasih-Nya itu yang membuat kita harus memiliki kegairahan, ketemu Tuhan secara pribadi, menyembah Allah,
mendirikan battle itu dalam posisi hidup kita, yakni memposisikan diri kita sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran. Pastor Sarah, silakan. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Bahwa orang ini bukan orang baik, dia penipu. Yakub itu artinya penipu, dan memang penipu. Kalau ada saudara kandung yang paling nekat menurut saya adalah Yakub. Bayangkan dia tukar hak kesulungan cuma dengan semangkok sop. Tega nggak? Ini saudara kandung loh saudara. Saudara bayangkan kalau orang punya warisan dari orang tua ya, mesti baginya adil. Dan ini adalah hak Esau. Kalau anaknya 10 maka warisan dibagi 11. Esau dapat yang ke-11-nya. Tapi tega-teganya dia manfaatkan Esau saat lapar, lalu dia ambil itu hak kesulungan. Saudara, kalau kita punya saudara kandung, kita mikir kemudian gimana? Tega banget ya adikku ya, kok tega amat. Dia itu penipu Pol. Sudah itu dia masih nipu bapaknya sendiri lagi. Jadi waktu dia berlari itu hancur dia itu sebetulnya ya. Identitasnya rusak, rasa bersalah, rasa takut. Orang itu kalau benar nggak takut. Laras ya. Kita itu tuh kalau punya masalah dengan orang tapi posisi kita benar, kagak ada takut. Benar ya, kita nggak takut. Tapi dia itu salah, jadi ketakutan pasti. Tapi yang sangat luar biasa adalah Tuhan datang tidak membahas dosanya. Itu kasih karunia, perjumpaan ilahi. John Calvin itu adalah tokoh reformasi mengatakan tangga itu melambangkan Kristus, satu-satunya pengantara antara surga dan kita. Dan dia bertemu itu. Dan dia dipulihkan dari Yakub artinya penipu menjadi seorang yang bergumul dengan Allah dan menang. Jadi dia menang di sini bukan dia bikin KO Tuhan, bukan. Tapi menang itu pengertian bahwa dia bertahan sampai dia diberkati. Sampai Tuhan bilang, keren kamu. Sampai dia berhasil menang. Dari penipu menjadi pangerannya Allah. Itu luar biasa karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu membawa dia dari perjumpaan itu, perubahan identitas, dan dia menjadi seorang penyembah benar. Dan kalau kita lihatin lagi sebetulnya benang merah adalah rencana keselamatan itu loh. Jadi kita ini sudah di bawah langit terbuka, oke, amin. Tapi kita itu kadang-kadang suka, ini orang Jawa bilang apa? Suka keluar, oleng, suka pergi kemana ya. Tapi kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup sebagai true worshiper. Amin. Karena penyembahan menghubungkan kita dengan tempat maha kudusnya Allah. Dan itu yang saya pelajari seumur hidup saya. Tempat maha kudusnya Allah ada 2 loh hukum. Ada firman. Jadi perlunya kita jadi worshiper itu supaya kita terhubung biar bisa dapat guidance-nya.
Amin ya. Orang itu sering suka banyak salah ambil keputusan. Tapi kalau kita terhubung di ruang Maha Kudus, itu guidance-nya tuh ada. Kiri, kanan, maju, stop ose, berhenti, mundur ose. Itu mesti tahu saudara. Orang pasti, jadi sangat, ada apa lagi? Ada buli-buli berisi mana. Itu penyediaan ilahi. Makanya kalau hidup kita terhubung dengan yang di belakang, kagak ada urusan dengan urusan uang. Mau 10%, mau berapa puluh persen, sebodoh. Nggak dibahas, nggak penting. Karena apa? Terhubung dengan sumber. Karena kita terhubung dengan sumber kok. Jadi nggak khawatir. Ada apa lagi? Ada tongkat Harun yang berbunga. Tongkatnya Harun itu adalah otoritas. Orang yang hidup sebagai penyembah itu powerful. Secara spiritual itu roh-roh jahat bisa detect orangnya. Jangan sampai terjadi anak-anak Imam Skewa. Setan bilang, "Pih, koi sopo? Aku kenal Yesus, Paulus ya aku tahu. Koi ki sopo?" Ojo nganti. Oke ya. Amin. Ini langit yang terbuka, hidup dengan tujuan yang satu. Injil kerajaan Allah. Amin. Kita seringkali berkata, semuanya punya Tuhan, hidup saya punya Tuhan, nafas kita punya Tuhan. Tapi anehnya kita nggak konsisten. Urusan semua bisa, kecuali urusan dengan Tuhan nggak bisa tuh. Bisa olahraga, bisa scroll, komsel nggak bisa. Tapi kok kita bersaksi semua punya Tuhan. Semua uang ini punya Tuhan, setuju amin? Tapi kapan kita mengambil bagian yang diserahkan untuk pekerjaan Tuhan? Ada pernah? Kadang enggak. Tapi kita suka lip service-nya. Semua ini, ini semua punya Tuhan. Saya harap Tuhan kasih kita hikmat. Saya punya ilmu, ya ini praktek. Setiap kali saya gajian, maka hal pertama yang saya lakukan, saya bilang, ini punya Tuhan, ini punya orang miskin, ini punya saya. Dan semua berkat yang jatuh di tangan saya, hal pertama, ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk orang miskin, ini untuk saya. Saudara bilang, alah Bu Sarah juga nggak kaya, nggak apa-apa, tapi tidak kekurangan dan tidak khawatir. Amin, amin. Ya, jadi itu cara kita hidup di bawah langit terbuka itu loh. Jadi semuanya mengalir. Amin ya. Saudara maju ke depan, kita berdoa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan tunjangan kemuliaan-Mu. Ku tahu
kami haus, berikan kami lapar. Agar kami mau terhubung dengan Tuhan. Waktu terbaik kami, sebelum kami beraktivitas, kami akan spend 1 jam minimal untuk menyembah, untuk masuk tempat Maha Kudus Tuhan. Waktu kami terhubung dengan tempat Maha Kudus Tuhan, kami menerima kuasa, kami terhubung dengan sumber kuasa, kami menerima semua yang kami perlukan. Kami terhubung dengan provider, kami terhubung dengan penyediaan ilahi, kami terhubung dengan firman yang hidup. Kami menerima guidance, kami menerima tuntunan ilahi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Dan Bapak Ibu, saya informasikan bahwa kita ada peringatan ulang tahun gereja minggu depan tanggal 30 akan ada pengumuman, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah tradisi baik kita untuk berinvestasi di hari ulang tahun gereja tanggal 30 dirayakan jam 9 dan jam 6 sore. Pagi tetap ada kebaktian umum ya. Karena kalau kita pakai sekali ibadah, kita tidak bisa memuat orang-orang ya. Biasa dalam ibadah-ibadah kalau digabungkan itu mestinya di atas 1000-an ya. Jadi orang tidak bisa dapat tempat. Nah, saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, kita diberikan sebuah kesempatan, sebuah privilege, sebuah anugerah untuk berinvestasi. Seperti saya katakan tadi, saudara kalau terima rezeki jangan langsung pikir ini beli apa ya, beli apa. Enggak. Belajar apa yang saya ajarkan. Begitu dapat gaji, saya bilang, ini Tuhan, ini buat seorang miskin yang muncul di hati saya atau teman pendeta yang di pelosok, lalu ini untuk saya. Tentu saja bagian saya lebih besar. Ya, betul ya? Enggak salah, tetapi setiap kali apa yang saya dapat, ini untuk Tuhan. Ini untuk orang miskin, ini untuk saya. Nah, saya kasih kesempatan untuk Injil Yesus Kristus. Amin ya, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saya berdoa kalau nanti minggu ini dapat rezeki lebih, jangan bilangin, aku mau kawin lagi Tapi ini adalah untuk investasi. Dibagikan dulu amplopnya, saya berdoa. Sudah? Saya mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berkenan mampir ke rumah kami. Juga rumah ibu-ibu kalau kapan lagi berkunjung mampir. Ya, di mana saja ada gereja Tuhan, itu adalah rumah kita ya. Oke, terima kasih untuk sudah bersaksi jadi berkat. Terima kasih untuk hambanya Pastor Yuli Pandoyo yang memberkati jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersuka cita ketika kami diberi kesempatan untuk berinvestasi bagi pekerjaan Injil. Kami mengucap syukur dan hamba berdoa sesuai firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah berhutang apa-apa. Kami tidak pernah lebih murah hati dari Tuhan. Karena berbahagialah orang yang murah hati sebab mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan berikan benih untuk ditabur bagi pekerjaan Tuhan. Ini kesempatan untuk memberikan bagi pekerjaan Injil. Tuhan berkati pekerjaan, usaha, karier, pelayanan, apa yang kami kerjakan, bisnis besar, bisnis kecil, modal besar, modal kecil. Tuhan buat semuanya berhasil dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak diberkati siang hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin terhubung. Selalu kehidupan kita selalu mendekat melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Kami ucapkan selamat datang Ibu yang sudah mampir di gereja kami. Biarlah berkat Tuhan selalu ada. Mungkin ada berapa yang baru pertama kali hadir?
Haleluya, puji nama Tuhan. Pengumuman, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Biarlah menjadi dupa yang baik, harum bagi nama Tuhan dan membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan berkat firman yang boleh kami terima. Tiba saatnya Tuhan kami akan mengembalikan segala bentuk persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan dengan hati yang tulus. Kami percaya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan persembahan ini bisa membantu pekerjaan-Mu di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuduskan tangan-tangan kami memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka bagi namanya, kita mau tinggikan. Segalanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sama-sama kita begitu dikatakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, oh. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Kita bersama-sama kita menaikkan pujian beriman kita dengan haleluya. Katakan bahwa Yesus Kaulah yang layak disembah. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih lagi. Yes, suaranya mana katakan haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sama-sama yuk. Kalau boleh melompat hari ini sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.
Bapa, kami boleh mengenal Engkau secara pribadi melalui firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mengenalnya. Dan sungguh Tuhan, kami hari lepas hari Engkau pulihkan dan perbarui kehidupan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Dan pada siang hari ini kami sangat bersyukur Engkau anugerahkan kepada kami untuk mendengarkan sabda Allah yang menguatkan kami, yang mendidik kami, membuat kami Tuhan semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan sungguh kami juga sangat bersyukur pada siang hari ini kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu ya Bapa, sebab kami sangat percaya dan tahu Engkau adalah Allah, Sang Pribadi yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu yang dikenan oleh-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa taat dan hidup dengan penuh kesetiaan, hidup di dalam standar kekudusan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pada saat ini membawa bangsa kami. Bapa, Engkau adalah Allah yang dipuja bagi bangsa kami. Tentu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Kami mohon Engkau Tuhan melawat bangsa kami, memberkati bangsa kami. Pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Bangsa kami menjadi bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Dan Engkau Tuhan sungguh-sungguh berdaulat bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa untuk pejabat-pejabat tinggi negara, para pemangku-pemangku kepentingan dari pusat sampai daerah-daerah. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memilih mereka. Tentu Tuhan menyertai mereka. Tentu Tuhan menganugerahkan yang terbaik supaya bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati melalui mereka ya Bapa. Dijauhkan bangsa kami dari praktek-praktek yang tidak memuliakan Tuhan, praktek korupsi dan nepotisme. Dan Bapa, kami percaya kepada Engkau itu akan berkurang di negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingat pada saat ini Tuhan, saudara-saudara kami yang belum lama ini terjadi bencana alam gempa bumi ya Tuhan. Bapa, Engkau penghibur bagi mereka. Tuhan, kuatkan hati mereka. Tuhan, pada saat ini jamah mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pada saat pemerintahan daerah yang ada, juga kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang ada. Tuhan, Engkau campur tangan atas permasalahan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga ya Tuhan, pemulihan demi pemulihan segera terjadi di dalam. Kami juga pada saat ini ingat Tuhan untuk kota kami yang terkasih, Klaten ya Tuhan. Klaten ada di dalam hati-Mu ya Bapa. Dan kami juga percaya bahwa Engkau Tuhan menjadikan kota Klaten menjadi pusat penyembahan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga pada saat ini juga berdoa. Kami sangat bersyukur untuk Ibu Gembala Sidang, Ibu Sarah Antoni, yang Tuhan telah pakai. Pilih Tuhan untuk menggembalakan kami melalui gereja ini. Urapan penggembalaan Tuhan semakin nyata. Dan apapun Tuhan pada saat urapi ya Bapa dengan urapan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Kau juga berkati keluarganya, untuk anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan kepada saat ini cabang-cabang yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, bahkan ibadah-ibadah yang ada. Bapa, kehadiran-Mu ya Tuhan sungguh dinantikan, kehadiran-Mu Tuhan pada saat itu Tuhan sungguh diharapkan, yaitu mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga pada saat ini menyerahkan untuk perayaan
hari Minggu tanggal 30 ya Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau memberkati setiap tim yang ada, panitia yang ada. Amin. Bahkan Engkau Tuhan campur tangan dalam saat perayaan-perayaan yang ada. Dan Tuhan Engkau diagukan dan dimuliakan. Kami juga pada saat ini berdoa ya Bapa, untuk pada saat ini ada gejolak-gejolak yang terjadi bagi bangsa kami. Apakah itu ada rencana demo Bapa, Engkau adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan Engkau membuat keamanan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga ingat Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang pada saat mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Engkau adalah Allah penyembuh bagi mereka. Amin. Tuhan adalah Allah pemulih bagi mereka. Dan kami sangat percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada pertolongan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan kami akan pada saat ini akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan bagi kami semua. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami alaskan semuanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.